Halo Sobat Mitra, ketemu lagi dengan Aldi. Ketemu lagi, kita udah lanjut ke bulan yang kedua ya di proses pembangunan pavilion ini sendiri ya. Kita akan lanjutkan proses kerjaan di termin kedua. Lanjutnya kita ikutin yuk, langsung. Termin kedua kita udah mulai melanjutkan di paint, dan sebelah kita akan bikin bak kontrol ya. Di sebelahnya bak kontrol. Untuk perihal pipa-pipa, plumbing udah mulai tersambung juga ya. Untuk toilet kamar mandi nanti kita akan ubah di posisi di sini ya. Yang lihat juga, nanti kita akan tutup juga dengan dinding. Terus di sini kita akan pindah posisi ke sini. Untuk proses plaster dan acian sudah kita kerjakan juga ya. Sudah kita gunakan juga untuk proses acian dan plaster. Kita menggunakan 1:4 untuk di dalam tanah untuk proses plaster sendiri. Dan untuk di dinding sendiri kita pakai untuk komposisi 1:6 plesterannya ya. Taman terbuka ya. Taman terbuka sesuai dengan gambar ya. Ada yang dalam juga di sini ya, kita lihat juga ya. Untuk pembuangan air kotor ya, posisinya di sini. Pavilion 2 kita kemarin untuk bawaan kita sendiri posisi di belah kanan, posisi sendiri ya. Ya, di gambar kerja kita akan pindahkan ke sebelah kiri posisinya. Kenapa kita ada susulan juga di bongkaran, karena pas kita ngebongkar ya, kita lihat struktur kolom di sini ya. Karena ada yang terselimuti oleh plaster dan acian dari awal bawaannya itu sendiri ya. Jadi yang mengakibatkan kita harus rundingkan juga. Kalau kita lagi dengan pemindahan pintu ke sebelah kiri, akan kuat atau tidak terlihat masalah kolom ini sendiri. Dan akhirnya udah kita meetingkan juga dengan sipil juga, ternyata masih aman dan masih bisa, karena kita mungkin larinya kepada segi keamanan juga sendiri seperti itu ya. Ini nanti ini posisi akan tertutup juga ya. Lanjut dan yang barusan itu untuk kamar utama. Ini untuk kamar yang keduanya. Kamar kedua. Ini untuk kamar kedua. Dan bagian udah proses plaster. Kenapa kita nggak langsung diaci dulu? Karena kita harus menunggu dulu beberapa hari untuk proses pengacian supaya padat untuk proses plaster sendiri. Jadi kita bisa dikatakan ini merubah fungsional juga dari rumah tinggal menjadi pavilion atau komersial ya. Jadi otomatis dari bongkaran juga kita mempertahankan dinding yang ada dengan beberapa fungsional juga gitu kan. Beda lagi dengan kita membangun proses dari nol gitu kan, dengan pasang fondasi kita bangun, lalu kita ngelang. Karena berarti merubah fungsional dari rumah tinggal menjadi pavilion sendiri seperti itu. Jadi otomatis akan ada beberapa perbedaan dari segi ruangan, misalkan dari ruangan beberapa pavilion yang lainnya sendiri seperti akses, karena kita masih mempertahankan beberapa dinding-dinding yang masih kita pakai seperti itu. Ini untuk ruang keluarga. Ini untuk kamar utama. Untuk kamar utamanya sendiri. Kita lagi proses ngaci ya, proses ngaci. Ya, ngaci kita ngaci. Kita juga bagian lagi proses pengacian. Di belakang juga sama, fungsinya ada dapur, toilet, dan kamar kedua.
Nah ini pavilion 4. Ini yang dijadikan untuk ruang keluarga. Ini ruang keluarga. Kita lanjut. Ini untuk kamar utama. Kamar utama ini nanti akan dibuatkan jendela. Ini jendela. Kita untuk jendela pemasangan kita pakai aluminium. Aluminium terus kaca juga sih kita pemasangan. Kita lanjut ke kamar 2. Ini kamar 2 ya. Ini kita ke kamar kedua. Lagi proses plester. Pak Sep, sehat Pak Sep? Alhamdulillah. Nah, ini proses. Terus kita lagi lanjut pemasangan dinding keramik. Nah, ada Paris nih, Paris yang masang nih, Paris yang lagi masang nih. Ya, siap. Kita menggunakan tekstur full semua warna putih untuk kamar mandi sendiri, pasangan keramiknya sendiri. Untuk jalur plumbing udah mulai tertanam juga di bawah. Halnya ada pipanya yang kelihatan. Pipanya udah mulai kelihatan. Kita menunggu juga kan supaya bisa ada tahanan dulu sebelumnya. Kita langsung kita bongkar dulu, biar ada tahanan dulu. Biar kita bongkar juga. Total kalau itu ada 4 karena udah dibongkar. Tinggal ini sama di dalam kamar. Nah ini posisinya. Lanjut ke pavilion 5. Pavilion 5, nah ini yang awalnya itu area terbuka. Untuk rangka udah kita pasang juga untuk rangkanya. Total 45 meter persegi untuk rangkanya sendiri. Kita ngikutin dengan pemiringan sama pemiringannya. Kita lagi pesan dulu gentengnya, karena ngikutin gentengnya, ngikutin bawaannya. Ini untuk kamar utama. Di sini ya kamar utamanya sama. Kita akan pasang juga nanti ringin jendela, ini kaca juga. Kamar 2-nya, kamar 2 ini. Nah ini ada berangkal yang masih belum kita tarik keluar juga, karena ada beberapa biasanya kalau kita ngerenovasi bangunan lama ya pasti otomatis banyak sekali bongkaran yang bagaimana susulan gitu kan, seperti itu. Karena yang di atas ini yang menjadi PR tuh di sini ada dak beton juga posisinya. Kita harus hati-hati juga ngebongkarnya. Gitu. Lanjut. Kita ke pavilion 6 ya. Lanjut pavilion 6. Nah ini kita dari bawahnya kita kan ada pintu di sini, dan kita juga kita rencana pintunya dari pintu utama dari sini masuk, pintu utama masuk dari sini. Terus ini nih yang udah kita kemarin udah sempat kita meetingkan juga. Hal struktur sama kalau namanya bongkaran, kita setelah kita bongkar seselimuti oleh acian dan plester. Setelah kita bongkar ternyata di sini ada kolom ya, dia ini kan posisinya dia 2 lantai jadi untuk penahan struktur, posisinya dia 2 lantai sendiri. Nah rencananya kita akan merubah pintu toilet ini ke sini dari plan gambar sendiri gitu kan. Nah setelah kita perhitungkan juga dengan toilet kamar sendiri, nantinya awalnya kita akan menggeser posisi kolom ini sendiri berhubungan. Kolom sendiri ini kita menambah kekuatan dan posisi kanan dan di kirinya sendiri ya, seperti ini bisa dilihat mungkin. Ini ya, dia ada struktur besi ya sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Ini pengahannya ya. Karena ini untuk posisinya menahan beban juga ya. Jadi otomatis
kita untuk akses kamar mandi kita di bawaan semula posisi di sini supaya tidak merubah struktur yang dua barusan seperti itu yang ini. Tetap kita di sini. Ini rencana ini untuk kamar mandinya di sini, kamar mandinya. Nanti kita akan dibuatkan juga di sini untuk jendela. Untuk bawaannya pertama kita nih untuk minibar ya, untuk awalnya di sini untuk bawaan awalnya menggunakan seperti ada minibar. Setelah kita bongkar terus nanti ternyata itu ini yang menyebabkan kalau kita bongkar nanti berbahaya juga untuk tahanan sendiri seperti itu. Nah ini nih ada adiknya nih, owner pemilik juga nih dari owner kita nih. Gak sabar lihat tuh beresnya. Di pavilion 7 di lantai 2 ya khususnya ya. Ini ada pengawas kita nih. Kang Sabar, orangnya paling sabar pokoknya nih. Ini pengawas dari Mitra Jaya sendiri ya. Pengawas ya. Beliau yang ngatur untuk siap. Beliau yang mengatur untuk bahan-bahan material. Kita biasakan material tuh H-2 jangan sampai habis untuk bisa bekerja lanjut. Kang Sabar, kemudian logistik kebutuhan ya, Kang Sabar ya. Ada masalah Kang Sabar? Aman supaya. Oke, sip. Nah, ini kita lanjut kita ke pavilion 7. Pavilion 7 masih ada pembongkaran juga. Ada Kang Ubun ya yang lagi proses pembongkaran. Siap. Hilangin struktur posisi di bawah sendiri, otomatis dia fotonya naik untuk penyangga posisi di sini. Jadi nggak kebayang kalau bila mana misalkan struktur tadi kita dihilangkan, bebannya itu pasti akan seperti gimana. Karena yang kita utamakan adalah pasti masalah keselamatan sendiri sih yang kita harus utamakan dari bangunan ini sendiri. Ini bawaan aslinya dia pakai asbes. Bawaan sebelumnya dia pakai asbes. Tetap di sini ya kamar mandinya ya. Masih ada beberapa bongkaran sendiri kamar mandi. Baja ringan sudah terpasang dengan ngikutin kemiringan yang sama. Ini posisi gentengnya sendiri bawaannya tapi posisi tidak ada di pengerjaan di RAB ya untuk pengecetan genteng sendiri. Untuk posisi gentengnya masih bagus, hanya mungkin banyak luput ya, banyak luput yang masih nempel. Kita udah infoin juga untuk proses pengajuan, rencana akan dicat juga ya dan dibersihkan untuk perihal masalah pengecatan genteng. Untuk ranknya juga untuk rangka baja ringan kita ngikutin juga rank dengan existing bawaannya, jadi supaya sama sejajar. Sebenarnya masih bagus sih. Kita udah cek juga gentengnya. Ini gentengnya genteng lama ya, genteng pelentong kodok atau orang ada yang bilang juga dia barong ya posisinya gentengnya. Ini benar-benar emang genteng yang benar-benar kuat. Produksi udah zaman jadul. Nah ini tuh
pengisian sendiri sampai jalan ya, pengisian. Untuk kepalaan dari multiplier kita menggunakan kepalanya pakai hollow ya, biar lurus ya Pak ya, posisinya biar lurus ya, biar rapi, biar sejajar. Kita menggunakan besi hollow. Prosesnya kenapa kita menggunakan besi hollow? Biar rapi juga. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, untuk di area ini kita akan menggunakan konblok ya. Semua kita full akan menggunakan konblok. Di sini betul posisinya kita masih pakai itu tadi ya. Kita akan full menggunakan konblok juga. Untuk area sini kayaknya ini akan dipapas juga. Ini untuk ada beberapa untuk taman, perihalnya taman. Dan untuk pohon-pohon ini sendiri nanti akan kita infokan kepada owner mungkin apakah mau dipertahankan atau kita tebang untuk pohon-pohon ini sendiri. Karena kalau saya lihat sendiri, pohonnya sendiri terlalu berdekatan. Kalau saya lihat sendiri, dan mengakibatkan masuk jalur utama kita menggunakan konblok juga semua ya. Jadi kita dari pertama pintu masuk sampai ke area parkir kita menggunakan konblok full seperti itu. Mengakibatkan pohon terlalu berdekatan untuk posisinya juga bukan menjadi suatu yang indah juga ya, malah menjadi suatu gelap untuk di area taman sendiri ya. Kalau masukan dari saya seperti itu. Nah nanti akan ada kita penanaman juga di sini pakai rumput gajah, rencananya di sini itu dipasangan untuk di area tamannya sendiri. Oke. Keuntungan menggunakan jasa kontraktor, satu dari waktu kerja sudah kita tentukan, kedua kontrak kesepakatan kerja sudah kita tanda tangani kesepakatan bersama, ketiga perihal pengawasan sudah kita awasin untuk pemantauan kerja bisa untuk mengikuti progres sudah sampai mana ya. Pada intinya kita selaku kontraktor kita menjaga yaitu BMW, bahan, mutu, dan waktu ya. Jadi dibanding dengan kita proses mengerjakan tanpa dengan jasa kontraktor, mungkin satu waktunya ada atau tidak, apalagi mungkin kesibukan sehari-hari, aktivitas yang mungkin tidak memungkinkan untuk bisa mengawasi proses pembangunan itu sendiri. Demikian untuk report hari ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.